Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fauziah dengan NIM 23020074185. Saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Apa Kabar Masa Depanku oleh Tanti Sasongko Putri dari SMK Negeri 10 Surabaya. Selamat pagi anak-anak. Suara Bu Tartini terdengar sangat keibuan. Selamat pagi Bu Tartini, jawab teman-teman sekelasku. Pagi itu, kalau tidak salah hari Senin. Waktu itu, aku masih mengenakan seragam putih merah. Aku dengan Evi, teman sebangkuku, duduk depan meja guru untuk mendengarkan dengan seksama penjelasan Bu Tartini tentang cita-cita. Setelah menjelaskan, Bu Tartini meminta seluruh murid di kelas itu untuk berbicara tentang apa yang dicita-citakan, mulai dari absen pertama. Berhubung namaku Intan, jadi aku akan berbicara pertengahan. Hehehe. Teman-temanku satu persatu maju untuk mendeskripsikan cita-citanya. Ada yang ingin menjadi dokter, pilot, guru, penyanyi, perancang busana, dan lain-lain. Kemudian, tibalah waktunya saat aku dipanggil Bu Tartini ke depan kelas. Intan, apa cita-citamu ke depan sayang? Suara Bu Tartini yang keibuan berhasil membuatku deg-degan. Dan aku pun maju dengan tangan dingin. Selamat pagi teman-teman. Namaku Intan. Cita-citaku adalah aku ingin menjadi pramugari. Karena pramugari itu cantik, pintar, dan juga uang sakunya banyak. Intan, tolong matikan kompor, Nak. Suara ibu terdengar dari luar rumah. Iya, Ibu, jawabku. Suara ibu tadi membuyarkan lamunanku tentang masa SD-ku yang membahas tentang cita-cita masa depan. Aku tertawa geli ketika mengingat semua yang aku katakan pada waktu itu. Aku bercita-cita menjadi pramugari. Hehehe. Aku sekarang duduk di bangku kelas 12 jurusan perbankan. Sangat jauh ya antara cita-citaku dengan realita yang aku jalani sekarang. Nah, itulah yang buatku melamun tadi. Apa kabar masa depanku? Aku hanya seorang anak pedagang nasi bungkus. Malam itu, aku, ibu, dan bapak sedang asik menonton televisi. Dan tiba-tiba, ibu berhasil mengubah suasana yang awalnya penuh gelak tawa karena menonton komedi menjadi suasana penuh keseriusan. Setelah lulus SMK, kamu mau kemana, Dok? Tanya ibu padaku. Aku terdiam beberapa saat. Entahlah Bu, aku masih ragu dan bingung. Jawabanku akhirnya. Jika kamu ingin melanjutkan kuliah, insya Allah ibu dan bapak mampu kok, Nduk. Kata bapak menambahi. Iya Pak, iya Bu, terima kasih sebelumnya. Tapi aku masih butuh waktu untuk berpikir, jawabku. Kemudian aku bergegas kembali ke kamarku. Namun, sebelum aku kembali ke kamar, ibu sempat berkata kepadaku, pikirkanlah dengan baik-baik, Nduk. Semua akan menentukan masa depanmu. Iya, Bu, jawabku. Aku termenung di kamar sederhanaku. Aku berpikir akan kemana aku dewasa nanti. Apakah aku melanjutkan kuliah? Ataukah aku menjadi seperti cita-citaku waktu SD, menjadi pramugari? Sekolah pramugari kan mahal. Lagi pula, aku kan memakai kerudung. Mana ada pramugari berkerudung? Kalaupun ada, itu hanya beberapa. Tidak mungkin kan aku melepaskan kewajiban wanita muslimah memakai kerudung hanya demi masalah dunia. Lalu, apa aku harus melanjutkan kuliah? Sepertinya hatiku tidak menjurus ke sana. Aku masih ragu. Aku takut membebani kedua orang tuaku.
Sudah cukup 12 tahun aku membebani orang tuaku. Yang aku inginkan sekarang, aku ingin memiliki uang sendiri. Yah, setidaknya jika aku akan melanjutkan kuliah, aku ingin memakai uangku sendiri. Meskipun orang tuaku sendiri yang berkata, jika telah memiliki dana, tetapi aku tidak tega pada mereka. Karena aku tahu bagaimana kondisi orang tuaku. Yuhu, hari Minggu tiba, waktunya pergi dengan ibu bapak. Meskipun aku sudah berumur 17 tahun, aku masih saja seperti putri kecil ibu dan bapak. Hari ini, aku, ibu, dan bapak akan pergi menemani bapak memancing di salah satu kolam pancing di daerah Surabaya. Aku sangat bahagia ketika momen-momen ini ada, karena aku tidak mau kehilangan momen menjadi putri kecil ibu bapak meskipun aku telah bertumbuh dewasa. Sudah kamu pikirkan, Dok? Ibu kembali membuyarkan lamunanku. Itu. Iya, sudah, Bu. Jawabku dengan gagap. Bagaimana keputusanmu, Nak? Kata bapak. Aku pun dengan ketegasan membeberkan keputusanku yang sudah bulat. Jadi begini Pak, Bu, keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan kuliah. Aku memutuskan kerja saja. Aku tidak mau membebani ibu dan bapak. Jika suatu saat nanti aku harus kuliah, aku akan kuliah menggunakan uang hasil jeripayahku sendiri supaya aku bisa menghargai pendidikanku dan tidak akan menyia-nyiakan pendidikanku. Bapak dan ibu pun terdiam sejenak. Baiklah, Nduk, kalau keputusanmu sudah bulat, ibu dan bapak tidak akan memaksamu. Dirimu sekarang telah menjadi sosok wanita dewasa. Engkau sudah bisa memilih mana yang terbaik untuk kehidupanmu. Putri kecil ibu dan bapak kini telah bisa diandalkan. Kami sayang padamu, Nduk. Semoga dirimu tetap istiqomah ya. Kemudian ibu memeluk dan mencium keningku. Bapak bangga padamu, putri kecil, kata bapak sambil mengelus-elus rambutku yang tertutup kerudung. Tiba-tiba air mataku jatuh dengan sendirinya. Aku bangga memiliki orang tua seperti mereka. Meskipun kehidupan kami sederhana, tetapi cinta kasih di antara kami sangat luar biasa. Itu yang membuat kesederhanaan kami menjadi istimewa. Lalu untuk mencairkan kesedihan, aku pun berkata kepada orang tuaku, "Oh iya Pak, Bu, uang yang sudah Bapak Ibu kumpulkan untuk biaya kuliahku disimpan saja ya untuk biaya pernikahanku nanti." Hahaha. Kami bertiga pun tertawa lepas di kolam pemancingan itu. Waktu menunjukkan pukul 9. Aku masih setia di atas tempat tidur dengan album foto masa kecilku yang dari tadi ku pegang. Ketika melihat fotoku yang tengah mengenakan seragam putih merah itu, aku kembali teringat tentang masa depan. Tetapi untuk kali ini, aku tidak bingung dan ragu lagi karena aku yakin kabar masa depanku akan baik-baik saja. Aku akan menjadi wanita hebat. Aku akan memiliki restoran sendiri yang akan menjual masakan-masakan ibuku. Aku akan menaikkan haji kedua orang tuaku. Aku akan berusaha membahagiakan mereka dan aku akan mengguncangkan dunia dengan keikhlasan dan kesabaran, insya Allah. Akhirnya, aku pun terlelap tetap memegang album foto masa kecilku. Di dalam tidurku, aku mendengar sayup-sayup perbincangan antara bapak dan ibu. Aku pun kembali terjaga untuk bisa mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang tuaku di sampingku. "Bu, aku sangat ingin melihat anak kita memakai baju toga, Bu," ucap bapak. "Iya, Pak, Ibu juga seperti itu. Ibu takut usia Ibu tidak sampai pada saat Intan mengenakan baju toga, Pak." Seketika itu hatiku meringis sedih. Aku merasa tertampar. Ternyata impian bapak dan ibu adalah ingin melihatku segera mengenakan baju toga. "Tapi anak kita sudah dewasa, Pak.
Dia telah memilih keputusan hidupnya sendiri, lanjut ibu. Iya bu, kita sebagai orang tua hanya bertugas mendoakan dan mendukungnya dari belakang. Ibu bapak, dan aku pun tanpa sadar meneteskan air mata. Bantalku basah. Malam minggu aku terbiasa di rumah bersama ibu dan bapak. Aku terbiasa menonton TV dan bercanda bersama mereka. Pak, Bu, aku memulai percakapan dengan wajah tertunduk. Iya, Nduk, ada apa? Kata ibu. Begini Bu, Pak, aku ingin membicarakan tentang tujuan hidupku nanti kepada ibu dan bapak. Aku terdiam sejenak dan mengambil nafas panjang untuk menghilangkan kegugupan. Aku sangat ingin membahagiakan kalian berdua. Setelah lulus SMK nanti, aku akan mencari pekerjaan yang gajinya cukup untuk membiayai kuliah kelak. Sehingga ibu dan bapak insya Allah bisa melihatku memakai baju toga. Aku akan kuliah mengambil jurusan bisnis. Aku sangat ingin memiliki restoran sendiri yang menjual masakan-masakan ibu yang terkenal enak. Lanjutku sambil melirik ibu yang sedang menahan air matanya. Ibu jangan khawatir apakah aku bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Insya Allah Bu, Intan bisa membagi waktu. Intan akan bekerja dan belajar sungguh-sungguh. Intan tidak mau membuat ibu bapak kecewa. Intan akan membuat kalian bangga. Sekarang, Intan ingin meminta doa restu bapak ibu supaya jalan hidup Intan sesuai dengan apa yang Intan inginkan. Intan ingin ibu dan bapak ridho kepada hidup Intan. Doakan ujian nasional Intan lancar dengan mendapat nilai memuaskan. Doakan Intan agar cepat mendapat pekerjaan supaya bisa segera kuliah. Karena doa orang tualah yang cepat sampai ke Allah. Kataku dengan mengusap air mataku dari tadi mengalir. Ibu sangat bangga kepadamu, Nduk. Waktu kamu bilang kamu akan membuatkan ibu restoran. Niatmu sungguh mulia. Semoga Allah mewujudkan semua impianmu, Nduk. Ibu akan selalu berdoa kepada Allah supaya anak ibu yang cantik ini diberikan kemudahan di setiap langkah hidupnya. Ibu juga akan berdoa kepada Allah supaya ibu dan bapak diberikan umur panjang, supaya bisa melihatmu memakai baju toga. Ibu bapak sayang padamu. Ibu bapak bangga padamu, Nduk, kata ibu sambil memelukku. Bapak bangga punya anak sepertimu, kata bapak sambil memukul pundakku, tanda beliau sayang kepadaku. Akhirnya, malam minggu itu berlalu dengan campur aduk. Sedih dan bahagia menjadi satu. Tidak henti-hentinya aku bersyukur kepada Allah yang telah mengirimkan malaikat tanpa sayap untukku. Malaikat yang selalu menjadi tempat terakhirku berbagi cerita. Aku sekarang telah dewasa. Aku telah menemukan apa yang aku inginkan. Aku telah mempunyai tujuan hidup. Dan aku sukses dengan restoranku nanti. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menaikkan haji kedua orang tuaku. Tekadku sudah bulat. Aku harus bisa. Tidak ada yang tidak mungkin jika tangan Allah, Zat Maha Pemilik segala, telah ikut masuk ke dalam kehidupanku. Semoga niat yang mulia akan berbalas dengan hasil yang mengistimewakan. Amin. Sekian membaca nyaring dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.